Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Maulana Nazri dengan NIM 22150500165. Di sini saya akan membuat makalah studi kitab tafsir modern dan kontemporer tentang tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Pendahuluan. Pada latar belakang dan perkembangan pemikiran Islam modern, tafsir Al-Quran memegang peranan penting sebagai sumber utama dalam memahami ajaran Islam secara mendalam dan kontekstual. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terjadi gerakan pembaruan dalam dunia Islam yang menitik beratkan pada penafsiran Al-Quran dengan pendekatan modern, rasional, serta mengedepankan aspek ijtihad dan kontekstualisasi terhadap situasi sosial dan kemasyarakatan. Salah satu karya tafsir yang sangat berpengaruh pada periode tersebut adalah tafsir Al-Manar, yang merupakan hasil kolaborasi antara Muhammad Abduh dan murid sekaligus rekannya Muhammad Rashid Ridho. Pembahasan setting sosiokultural dan karir akademik penulis. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1266 Hijriah atau 1849 Masehi di Marhalat Nasr, Kabupaten Al-Buhairah, Mesir dekat Sungai Nil. Ia wafat pada 11 Juli 1905 Masehi dalam usia sekitar 55 sampai 56 tahun. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah, yang nasabnya bersambung hingga Umar bin Khattab. Ia berasal dari keluarga sederhana yang taat beragama serta mencintai ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil Abduh tumbuh dalam suasana yang mendorong kecintaan pada ilmu dan pemikiran. Perhatian Abduh terhadap pembaruan pendidikan Islam sudah tampak sejak kecil. Pada awalnya ia tidak betah belajar dengan metode hafalan yang kaku, namun setelah pindah ke tempat belajar lain yang menekankan pemahaman, ia menemukan cara belajar yang lebih sesuai dengan semangatnya. Muhammad Abduh dikenal sebagai tokoh yang gigih melakukan pembaruan. Dorongan kuat itu lahir dari frasa frustasinya melihat Mesir berada di bawah penjajahan Barat, mulai dari Perancis hingga Inggris yang melakukan ekspansi di tanah kelahirannya. Menurut Abduh, kemunduran umat Islam bukan semata akibat dominasi asing, melainkan karena umat Islam sendiri lebih memilih cara berpikir yang kaku dan konservatif. Beberapa karyanya memiliki catatan khusus. Al-Waridat adalah karya pertamanya dalam bidang ilmu kalam bercorak tasawuf. Karya tentang wahdat al-wujud tidak pernah diterbitkan, tetapi cukup berpengaruh dalam wacana pemikiran Islam. Jika dibandingkan dengan kapasitasnya sebagai pembaru besar, jumlah karya tulis Abduh memang relatif sedikit. Namun gagasannya menyebar luas bukan hanya melalui tulisannya sendiri, melainkan juga lewat murid-muridnya, terutama Muhammad Rashid Ridho, yang banyak menulis sejarah hidup dan pemikiran gurunya. Pemikiran Abduh yang paling berpengaruh hingga kini adalah gagasannya di bidang pendidikan. Ia menilai bahwa keterbelakangan umat Islam pada abad ke-19 sangat nyata, bahkan ketika umat Islam masih menulis dengan pena dan kertas. Muhammad Rashid Ridho lahir di Kolamun pada 23 September pada tahun 1865 Masehi atau 27 Jumadil Awal 1282 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid Ali Ridho bin Muhammad Syam'ad-Din bin Bahaddin bin Munla Ali Khalifah Al-Qalamun Al-Baghdadi Al-Husaini. Ia berasal dari keluarga terpandang dan merupakan keturunan dari jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib serta Falimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Ridho dikenal tak beribadah, tekun belajar dan jarang bergaul dalam permainan anak-anak. Ia wafat pada tahun 22 Agustus 1935 Masehi diakibatkan kecelakaan saat mendampingi Pangeran Saud Al-Faisal. Pada masa mudanya, Ridho sempat tertarik dengan tasawuf dan dipengaruhi oleh karya Imam Al-Ghazali serta pemikiran Ibnu Taimiyah yang keras menantang bid'ah dan khurafat. Namun, setelah mengenal majalah Al-Urwah Al-Wusqah yang diterbitkan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, cara pandangnya berubah. Ia mulai meninggalkan sufisme pasif menuju pemikiran Islam modern yang dinamis.
Ridho semakin yakin bahwa kemajuan umat Islam hanya dapat dicapai melalui penguasaan ilmu agama sekaligus ilmu pengetahuan modern, termasuk teknologi dan industri. Pertemuannya dengan Muhammad Abduh tahun 1885 Masehi dan pertemuan berikutnya di 1894 Masehi semakin memperkuat tekadnya untuk memperjuangkan pembaruan Islam. Pada 1896 ia pindah ke Mesir karena tekanan politik di Lebanon dan sejak itu menjadi murid sekaligus penerus pemilikan Abduh. Langsung saja kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu latar belakang penulisan dan penamaan kitab. Kitab tafsir ini dikenal sebagai Tafsir Al-Manar karena pada awalnya merupakan kumpulan catatan dan ceramah dari Muhammad Abduh yang dicatat dan kemudian diterbitkan secara berkala dalam sebuah majalah yang bernama Al-Manar oleh muridnya Rashid Ridho. Alih-alih nama aslinya Tafsir Al-Quran Al-Hakim, kitab tafsir tersebut lebih terkenal dengan nama majalah tempat ia diterbitkan, yaitu Al-Manar. Tafsir Al-Manar pertama kali diterbitkan pada 22 Syawal 1315 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Maret 1898 Masehi. Karya ini lahir dari gagasan Rashid Ridho yang sebelumnya aktif menerbitkan surat kabar berisi isu-isu sosial budaya dan keagamaan. Kehadiran tafsir ini segera mendapat sambutan hangat bukan hanya di Mesir, tapi juga di berbagai negara Arab, bahkan hingga Eropa dan Indonesia. Kitab ini tidak menafsirkan seluruh 30 juz Al-Quran, melainkan hanya membahas hingga 12 juz pertama, yakni Al-Fatihah sampai surah Yusuf ayat 53. Penafsiran sejak surah Al-Fatihah hingga An-Nisa ayat 126 ditulis oleh Muhammad Abduh, yang kemudian dilanjutkan oleh Rashid Ridho dengan tetap mempertahankan corak metode gurunya. Pendekar Abduh berusaha memadukan riwayat-riwayat sahih dengan pemikiran rasional untuk mengungkapkan hikmah syariat, menjelaskan sunnatullah, serta menegaskan kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemunculan kitab ini juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik dan budaya dunia Islam pada saat itu yang sangat terpuruk. Penjajahan Barat semakin menguat sementara masyarakat Arab tertinggal dalam pendidikan, menghadapi jurang kesenjangan sosial yang lebar, serta terpengaruh oleh aliran yang menjauhkan umat dari Islam. Pembahasan selanjutnya, metode penafsiran. Kitab tafsir ini memakai dua sumber, yaitu Tafsir Bil Matsur dan Bil Ra'i. Tafsir Bil Matsur merupakan penafsiran yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis, sedangkan Tafsir Bil Ra'i merupakan kebalikan daripada penafsiran Bil Matsur. Jadi, Tafsir Al-Manar memadukan kedua unsur sumber penafsiran tersebut, karena dilihat dari Muqaddimah Tafsir Al-Manar bahwa sumber penafsiran dalam tafsir ini adalah dari riwayat yang sahih dan disertai juga dengan pendapat-pendapat yang sahih. Adapun metode Tafsir Al-Manar menggunakan metode tahlili dengan sistematika penulisan tertib mushafi, dimulai dari surat Al-Fatihah melalui metode tahlili yang bercorak adabi ijtima'i. Muhammad Abduh memahami Al-Quran sebagai hudan, karena itu merupakan tujuan utama dari Al-Quran. Hal ini dapat dilihat dalam penafsirannya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Muhammad Abduh memulai penafsirannya dengan menguraikan kata demi kata. Beliau mengambil lafaz kaum terdahulu. Muhammad Abduh menjelaskan dengan pengetahuan yang ia miliki mengenai sejarah kaum terdahulu yang berpuasa. Beliau dalam mencontohkan kisah Nabi Zakaria alaihissalam dan Siti Maryam yang berpuasa. Selanjutnya Muhammad Abduh juga menguraikan pengertian puasa dengan mengutip pendapat Al-Baidawi bahwa puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari keinginan diri atau nafsu. Selain itu Muhammad Abduh juga menjelaskan berbagai macam hikmah dan manfaat yang terkandung dalam perintah puasa dari berbagai perspektif di dalamnya. Kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu corak dan sistematika penulisan beserta aplikasi penafsirannya. Corak penafsiran yang digunakan adalah adabi ijtima'i, budaya kemasyarakatan. Ciri utama corak ini terletak pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran
dengan memperhatikan ketelitian standarisasinya lalu merangkainya dalam bahasa yang indah. Penafsiran ini menonjolkan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang relevan dengan kehidupan, serta mengaitkan makna ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum sosial dan pembangunan peradaban, tanpa harus banyak menggunakan istilah-istilah disiplin ilmu, kecuali dalam batas yang diperlukan. Tokoh sentral yang dianggap berjasa besar dalam merumuskan dasar tafsir corak ini adalah Syekh Muhammad Abduh. Namun menurut Hanafi, kecenderungan tafsir Al-Manar lebih tepat disebut dengan manhaj al-islahi atau tafsir reformatif, bukan adabi ijtimai, sebagaimana pandangan mayoritas peneliti. Hanafi menilai bahwa tafsir adabi ijtimai memiliki karakteristik tersendiri, meskipun keduanya memiliki titik persamaan, yaitu sama-sama berorientasi dalam pemecahan masalah sosial. Perbedaannya, tafsir sosiologis yang dimaksud Hanafi bersifat tematik, bukan penafsir keseluruhan Al-Quran. Sistematika penulisan. Tafsir Al-Manar mengikuti urutan Musafi, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara berurutan dari awal hingga akhir. Selain itu, tafsir Al-Manar memberikan penjelasan mendalam terhadap istilah-istilah penting dalam ayat, agar pembaca memahami makna epistemologis dari objek yang dibahas. Tujuannya adalah menyamakan persepsi pembaca mengenai maksud ayat. Sebagai contoh, ketika menafsirkan kata khalifah, penulis tidak hanya memberikan makna ringkas, melainkan menguraikan panjang lebar mengenai arti dan fungsi khalifah, sebelum akhirnya menjelaskan kandungan ayat secara umum. Namun dalam ayat lain, penafsirannya bisa bersifat lebih global atau singkat, terkadang hanya beberapa kalimat saja. Keistimewaan tafsir Al-Manar adalah sifatnya yang fenomenal dan berbeda dari karya tafsir sebelumnya. Penulisannya disajikan dengan gaya modern sesuai kebutuhan zamannya. Menurut Husain Al-Zahabi, metode yang digunakan adalah metode sosial kemasyarakatan, al-manhaj al-ijtimai, yakni menjadikan realitas sosial sebagai latar bagi penafsiran. Hal ini menjadikan tafsir Al-Manar sebagai karya agung, sebab objek pembahasannya menyentuh persoalan modernitas. Aplikasi penafsiran tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar berorientasi pada konteks sosial, budaya, politik, dan kemasyarakatan, menekankan universalitas ajaran Islam dan aplikasi dalam pembangunan dan kemajuan masyarakat. B. Penafsiran ayat dilakukan dengan perbandingan antara kondisi umat Islam kontemporer dan masa salaf. Ketiga, tafsir ini menggunakan pendekatan kritis, ilmiah, dan relevan untuk menjawab tantangan zaman, serta mendorong kesadaran politik dan sosial umat Islam. Kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Manar. Kelebihannya, menggunakan pendekatan rasional dan ilmiah, memadukan tafsir bin Matsur menggunakan riwayat dan tafsir Biroi menggunakan logika atau akal. Muhammad Abduh, salah satu tokohnya, terkenal menggunakan pendekatan rasional yang mengedepankan pemahaman akal secara luas dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Yang B. Kritis terhadap Israiliyat dan hadis lemah. Penulis tafsir ini mampu membedakan antara hadis sahih dan hadis lemah. Juga tidak mudah menerima riwayat Israiliyat yang dianggap kurang valid sehingga tafsir lebih kredibel. C. Bahasa yang mudah dipahami. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum, baik awam maupun intelektual. Relevan dengan konteks zaman, penafsiran ayat Al-Quran disesuaikan dengan kondisi sosial politik dan tantangan zaman pada saat itu. Yang E. Penerapan ilmu semantik. Menjelaskan ayat-ayat dengan ilmu semantik yang proporsional tanpa menggunakan istilah teknis yang sulit. Kekurangan dari kitab ini yaitu perluasan penafsiran ilmiah yang berlebihan. Dianggap terkadang selalu memperluas jangkauan penafsir ilmiah sehingga ada usaha membenarkan teori ilmiah yang belum memapan dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang B. Sikap kritis yang kadang berlebihan. Kritik keras terhadap para mufasir lain terkadang dianggap tidak objektif. C. Kecenderungan kritik tajam. Beberapa ulama penulis tafsir ini terlalu berani dan tajam dalam menggunakan teori-teori pendukung. Bisa menimbulkan interpretasi yang terlalu subjektif. Masih dipandang sebagian sebagai tafsir modern yang kontroversial, karena pendekatan modern dan kritisnya tafsir ini
mendapat reaksi beragam dari kalangan tradisional. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari kitab Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho ini, Tafsir Al-Manar merupakan karya tafsir modern yang sangat berpengaruh pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Karya ini lahir melalui pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho yang memadukan metode tafsir tradisional dan rasional dengan konteks sosial budaya yang dinamis pada masanya. Metode penafsiran ini digunakan menggabungkan tafsir bin Mansur dan tafsir bin Ra'i dengan pendekatan tahlili yang sistematis mengikuti urutan mushaf. Ciri khas tafsir Al-Manar ini terletak pada corak adabi ijtimai yang mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan persoalan sosial, politik, hukum yang aktual serta aplikasi terhadap kondisi umat Islam saat ini. Kelebihan tafsir ini menggunakan pendekatan yang ilmiah dan nasional. Namun tafsir ini juga memiliki kurangan, antara lain kecenderungan memperluas interpretasi ilmiah yang belum mempan, sikap kritis yang berlebihan, dan mendapat kritik dari kalangan tradisional karena pendekatannya yang progresif. Demikian penjelasan tafsir Al-Manar dari saya. Apabila ada kata-kata yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.